Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, masih dalam suasana Piala Dunia, sahabat Bob. Ya, hanya menunggu beberapa jam ke depan. Ya, dini hari jam 2 akan ada pertandingan yang akan menentukan siapa yang akan masuk final. Apakah Kroasia, apakah Argentina? Tetapi di dalam dua negara tersebut ada perwakilan dari pemain Inter, ya, Lautaro Martinez di Argentina dan Brozovic ada di Kroasia, sahabat Bob. Sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Wow, ya, Piala Dunia sudah mau selesai, sahabat Bob, ya. Minggu depan akan ada final tanggal 18 ya, hari Minggu jam 22 ya. Pasti akan seru sekali, sahabat Bob, kalau finalnya ya. Kita tunggu aja lah seperti apa. Yang paling penting adalah semifinal dua kali ya. Pertama Kroasia, terus besoknya ada Prancis sama Maroko ya. Baru akan ada finalnya, sahabat Bob ya. Nah, sekarang sahabat Bob, gua pengen bahas adalah bagaimana ini ada barusan gue baca di media-media Itali bahwa memang sekarang dinamikanya lini tengah Inter begitu lebih dinamis. Nah, ini rencananya Inzaghi adalah seperti ini, sahabat Bob. Hakan dan Marcelo Brozovic ya, sebelumnya kan pernah gue bilang double pivot ya. Nah, ini ternyata memang akan dijalankan benar-benar. Hakan dan Marcelo Brozovic sama-sama akan bermain jauh, bisa memanfaatkan Nicolo Barella di sepertiga lapangan untuk Inter ya. Jadi memang, nah ini kan menurut Gazzetta dello Sport ya, bahwa Inter akan menunjukkan bahwa dinamika baru lini tengah dengan Hakan beroperasi lebih dalam dapat berarti bahwa Barella adalah pemain yang lebih bebas untuk berkontribusi dalam serangan, sahabat Bob ya. Hakan yang selama ini menggantikan Brozovic dan sekarang mereka bisa bermain bersama. Kita menunggu Brozovic ya. Nanti Brozovic kembali dan mereka bisa sama-sama double pivot, dan ini akan membuat si Barella lebih leluasa untuk menyerang ya. Wah, ini keren nih. Kalau misalnya mereka bisa lakukan hal begini, wow, luar biasa. Apalagi kan udah dicoba kemarin di Malta ya, sahabat Bob ya. Jadi ini, nah, jadi Hakan tetap menjalankan fungsinya sebagai regista berdua nih ya, double pivot. Nah, jika Brozo dan Hakan dapat secara efektif membagi tugas, membangun permainan lebih dalam, maka Barella bisa menghubungkan lini tengah dan lini serangnya ya. Jadi luar biasa ini, sahabat Bob. Jadi pemain-pemain depan akan jauh lebih dimanjakan, sahabat Bob ya. Jadi Barella telah menunjukkan musim ini betapa mahirnya dia ketika diizinkan untuk maju. Jika dinamika lini tengah berubah dan memungkinkan dia untuk melakukan lebih banyak, dia akan mungkin baru memulai, sahabat Bob. Jadi ya, ini akan bagus sekali peranannya si Barella ya. Menurut gua ini akan membuat dia akan jauh lebih gacor, sahabat Bob ya. Apalagi dengan dia sebagai gelandang box to box yang selama ini luar biasa. Apalagi kalau perannya dia diberi lebih keleluasaan ya, sahabat Bob ya. Ini untuk Barella. Nah, sahabat Bob, Steven de Vrij kemungkinan besar itu memang mungkin dia tidak akan perpanjang kontrak. Jadi memang sebelumnya di video gua udah pernah bahas, tapi ternyata memang kalau misal seandainya Steven de Vrij tidak jadi perpanjang kontrak, Inter benar-benar serius untuk mengambil yang namanya Chris Smalling. Dulu juga gua ada pernah bahas, tetapi ini menurut Tuttosport bahwa pemain ini benar-benar diseriusin sama Inter. Kalau benar-benar Steven de Vrij pergi, mungkin dia pergi Juni atau Januari, tetapi si Chris Smalling ini juga akan diambil nanti di Juni setelah kontraknya habis dan dia tidak perpanjang kontrak di Roma. Jadi Inter benar-benar serius untuk Chris Smalling ya, karena ya kita sama-sama tahu, sahabat Bob, bahwa Inter kalau untuk membeli pemain itu berat ya. Jadi memang mencari yang gratis, sahabat Bob ya. Nah,
Yang menarik ini sahabat Bob, ya selamat buat Opa Marotta bahwa tanggal 13 Desember hari ini, ya ini adalah tahun keempat dia di Inter sahabat Bob, ya 2018 13 Desember, sekarang dia udah 2022, berarti dia sudah 4 tahun di Inter. Apa aja yang telah dia lakukan sahabat Bob, ya jadi dia masih punya kontrak sampai 2025 ya. Tetapi bayang-bayang Juventus yang baru meluas di atasnya. Kemarin kan udah hilang, sekarang muncul lagi. Faktanya bahwa John Elkann berencana membawanya kembali ke Turin untuk mempercayakan kunci proyek baru kepada Opa Marotta ya. Jadi Marotta adalah sebagai jaminan bagi Inter ya. 4 tahun di Inter dia sudah memoles Inter luar biasa, dan kita tidak bisa pungkiri sahabat Bob ya. Jadi makanya sosok yang menjaga Inter ini tetap berdiri meski properti semakin menuju perampingan. Kehilangan itu akan menjadi pukulan bahkan mungkin fatal bagi Steven Zhang ya. Steven Zhang terus mengatakan dia tidak akan menyerah di Inter, tetapi maju dengan kecepatan seperti ini, cepat atau lambat dia harus menerima kenyataan. Seiring waktu, tanpa investasi tidak mungkin membuat klub tetap kompetitif di level tertinggi di Italia dan Eropa. Jadi menemukan pembeli baru akan menjadi solusi yang terbaik buat semua orang. Jadi ya, sahabat Bob, jadi kita benar-benar Inter ini benar-benar uangnya benar-benar nggak ada ya. Jadi untuk membangun sebuah klub untuk masa depan itu kan perlu gitu loh. Ini untung ada Opa Marotta selama 4 tahun dia bisa membangun Inter. Tapi lama-kelamaan kalau misalnya Opa Marotta membangun sesuatu yang dia bangun tanpa didukung dengan financial yang kuat, ya dia mungkin gerah juga ya. Jadi isu-isu yang kemarin yang menyatakan bahwa dia gerah, ya itu ada benarnya juga gitu loh. Nah, ini kita lihat deh, kita balik lagi ke Opa Marotta. Kesan dari luar dia adalah bekerja seolah-olah dia tidak terlihat lebih lama lagi di Inter. Jadi ya, kenapa ya? Karena belanja berdasarkan kesuksesan yang dia gembar-gemborkan sebagai bintang kedua tanpa memikirkan prospek masa depan. Pikirkan saja dulu musim lalu sahabat Bob ya, ketika tawaran penting dari PSG ditolak untuk pemain dengan kontrak yang habis seperti Skriniar yang kini berisiko kalah dengan status bebas transfer. Bremer di Juve dan Dybala di Roma adalah dua penyesalan ya. Terus tanpa kita melupakan pengorbanan di pasar keluarnya Casade ya, pemain muda kita yang diambil di Chelsea. Marotta harus diakui karena telah memberikan kontribusi yang menentukan untuk membuat Inter menang sahabat Bob ya. Terus siapa aja sih dulu-dulu waktu Marotta masuk yang dia ambil waktu dia pindah ke Inter? Yang pertama adalah Conte, terus dia juga Barella, Lukaku, Christian Eriksen, ya, terus juga Hakimi. Nah, setelah perginya Conte karena karena permasalahan keuangan dengan manajemen dia tidak sepakat ya. Opa Marotta tetap menjalankan rodanya Inter dengan Ausilio dan Bacin. Akhir dia bisa mendapatkan Hakan secara gratis dan menjual Hakimi 70 juta dan membeli Dum-Dum senilai 12,5 juta sahabat Bob. Inilah kehebatannya seorang Marotta. Jadi kalau kita misalnya sampai benar-benar kehilangan, wow, repot sahabat Bob. Makanya memang kalau menurut gua ya, kemarin gua sih belum pernah bahas ya, bahwa memang ada isunya itu salah satu wartawan Italia katanya sumber yang bisa dia percaya bahwa Inter di awal Januari kemungkinan sudah memiliki pemilik yang baru ya. Nah, kalau misalnya pun ada pemilik baru ya, menurut gua sih Opa Marotta harus tetap dipertahankan ya. Tapi ya tergantung dengan manajemen yang baru. Kalau seandainya terjual, kita nggak berharap Opa ini pergi karena ini memang lagi viral banget ya. Ini di calciomercato.com hari ini itu beritanya sahabat Bob ya. Dia udah 4 tahun di Inter, berarti dia masih punya waktu kontrak 3 tahun lagi sahabat Bob ya. Jadi ya kita tunggu aja
apa yang akan terjadi dengan Opa Marotta, sahabat Bob ya. Semoga aja dia tetap bertahan dengan kondisi keuangan Inter yang sekarang. Ya, kadang-kadang kita juga tidak bisa menjamin. Tapi apa yang terjadi kita akan lihat, sahabat Bob. Nah, ternyata Inter juga lagi mengincar yang namanya, ya sebenarnya dari musim lalu waktu dia Lecce di Serie B, Inter sudah mengincar yang namanya Morten Julman ya. Jadi memang dia ini pemain muda bagus dan dia posisinya sama seperti Brozovic, dan Inter pengen memplot dia sebagai cadangannya Brozovic, sahabat Bob. Kebetulan si Hulman ini juga favoritnya adalah Brozovic. Tapi apakah ini akan terjadi atau tidak, ya kita belum tahu lah ya. Karena memang bagaimanapun bursa transfer saat ini, kalau Inter memang bisa menjual Dumfries ya. Kalau Dumfries memang yang paling serius sekarang yang mengejar dia adalah selain Chelsea adalah MU, sahabat Bob. Nah, bahkan gua baca tadi di Gazzetta dello Sport bahwa akan ada penjualan Dumfries itu ya akan dikaitkan dengan yang namanya Lukaku. Padahal kita tahu Lukaku kita harus melihat dulu fisiknya, psikologisnya dia sampai di akhir musim ya. Jadi jangan memutuskan apa-apa. Tapi ya kalau yang gua baca tadi di Gazzetta dello Sport seperti itu, sahabat Bob ya. Jadi Dum dijual 60 juta atau nanti diskon atau apa, dan Chelsea juga akan memberikan diskon terhadap Lukaku. Maksudnya seperti itu, sahabat Bob. Jadi ya menarik, sahabat Bob ya. Jadi kita tunggu aja lah apa gebrakan-gebrakan Inter. Semoga aja, gue berharap Opa Marotta ini ya. Terus kita juga berharap gelandang-gelandang Inter benar-benar bisa nanti berbicara banyak di paruh musim kedua, sahabat Bob ya. Terus ya kemarin Jumat Lukaku juga sudah berlatih kembali bersama Onana ya, begitu senangnya. Dan Inzaghi juga sudah pengen membawa dia untuk nanti di pertandingan persahabatan melawan Real Betis ya. Semoga aja Lukaku udah bisa, karena memang kalau untuk melawan Napoli, Inzaghi juga sudah menyiapkan kemungkinan adalah si Lukaku dengan Dzeko yang akan diturunkan sebagai starter. Karena kan si itu kan masih bermain di Piala Dunia, walaupun nanti misalnya dia pulang, dia kan perlu istirahat, perlu apa kan banyak. Jadi rencana Inzaghi seperti itu, sahabat Bob. Semoga aja lah, sahabat Bob. Kita berharap ya yang terbaik buat Inter, dan kita selamat lagi buat Opa yang sudah 4 tahun mendedikasikan dirinya untuk Inter, sahabat Bob. Semoga tetap sukses. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.